Di Indonesia, pijat-memijat telah ada sejak berabad-abad lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Candi Borobudur, di mana terdapat ukiran yang menggambarkan mengenai pijat. Hal ini membuktikan bahwa pijat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia selama berabad-abad, dan memberikan manfaat kesehatan juga kecantikan baik luar maupun dalam. Pijat tradisional Indonesia sangat dipengaruhi oleh seni penyembuhan dan pengobatan dari India dan Cina. Seperti yang kita tahu bahwa agama Hindu telah tiba di Indonesia sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kala itu, para pendeta Hindu memperkenalkan obat India yang menggunakan minyak wangi untuk pijat serta obat-obatan yang terbuat dari tanaman. Kemudian, perjalanan para pendeta itu membawa pengetahuan tentang pengobatan Cina. Kalau kita telusuri kembali sejarahnya, dulu di zaman kerajaan Majapahit di Jawa Tengah, Raja Hayam Wuruk menikahi seorang wanita cantik dari Cina. Melalui pengaruhnya itu, seni penyembuhan akupuntur dan refleksiologi diperkenalkan. Teknik pijat juga datang dari pengaruh pedagang Arab, Cina, dan India yang berlayar di seluruh pulau untuk perdagangan rempah-rempah. Semenjak saat itu, seni pijat memijat menjadi beragam dan berbeda-beda. Pengetahuan yang paling maju dari teknik penyembuhan dan pijat ditemukan di daerah Jawa dan Bali, di mana kedua tempat tersebut berevolusi dari tradisi kerajaan Majapahit. Selama era Majapahit, banyak perawatan kecantikan yang dikembangkan oleh ratu dan putri keraton. Dan selama periode itu, pijat berevolusi demi relaksasi dan kecantikan, juga untuk penyembuhan. Lalu, kerajaan Majapahit hancur sekitar tahun 1450 Masehi, tepatnya setelah kedatangan Islam. Kejadian tersebut menyebabkan banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali dengan membawa pengetahuan mengenai teknik penyembuhan dan cara pijat memijat. Inilah mengapa ada begitu banyak kesamaan antara Jawa dan Bali dalam seni pijat serta teknik penyembuhan tradisional. Sampai saat ini, penyembuhan dengan cara pijat masih bertahan di kalangan masyarakat Indonesia, tentunya dengan gaya dan teknik yang beragam, dari mulai pijat yang elit dan mewah sampai dengan pijat tradisional yang sering ditemukan baik di kota maupun di kampung. Tapi bagaimana jadinya kalau ada orang yang berprofesi sebagai tukang pijat mayat? Tentu sangat mengerikan. Nah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang kakek yang biasa memijat mayit untuk mengeluarkan klinik-klinik ilmu hitam yang tertanam dalam mayat tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang wanita cantik yang umurnya kisaran 23 tahunan. Dia adalah seorang penulis novel yang sedang deadline. Di tengah-tengah perjalanan menulisnya, dia terhambat. Entah kenapa, pikirannya itu kacau. Dia bahkan tidak punya ide lagi untuk melanjutkan kisah dalam novelnya itu. Arini bingung apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, pihak editor terus menekan Arini untuk segera menyelesaikan novelnya. Hingga pada suatu hari, Arini pun terpikir untuk pulang kampung. Dia ingin menenangkan diri sambil menulis novel. Kampungnya itu cukup jauh, sekitar 5 jam perjalanan dari kota. Arini pun minta izin ke ibunya. "Bu, aku mau izin untuk tinggal di rumah kakek beberapa bulan. Aku ingin menyelesaikan novelku ini," kata Arini. "Kamu yakin Arini? Kenapa nggak nulis di rumah saja? Udah mentok, Bu. Aku kehilangan inspirasi," ucap Arini. "Ya sudah kalau gitu, hati-hati ya. Sampaikan salam ibu ke kakek," kata ibunya Arini. Segera Arini pun berkemas. Dia pulang kampung. Arini naik bis untuk menuju ke sana. Seperti yang sudah Mbah bilang, perjalanannya cukup jauh, memakan waktu sekitar 5 jam. Bis itu melewati kota. Arini berangkat sekitar jam 1 siang dan tiba di sana tepat jam 6. Langit sudah mulai menguning. Suara azan terdengar dari kejauhan. Bis yang ditumpangi Arini berhenti di pinggir jalan. Itu adalah pemberhentian Arini. Wanita itu turun dari bis tersebut sambil menenteng tas yang amat besar. Kala itu, Arini mengenakan jaket warna pink dan juga celana jeans. Segera Arini mengecek jam tangannya. Ini sudah waktu maghrib. Arini pun beranjak dari sana. Kemudian ia menyusuri jalan setapak. Sepanjang perjalanan,
ada rumah-rumah warga di sana yang lampunya sudah menyala. Dan tak lama kemudian, Arini pun tiba di kampung kakeknya. Ia disambut dengan ramah oleh warga di sana. Maklum, hampir semua warga yang ada di kampung itu sudah kenal dengan Arini. Karena setiap lebaran, Arini dan keluarganya selalu pulang kampung. Beberapa saat kemudian, Arini tiba tepat di depan rumah kakeknya. Bangunan rumah kakeknya itu terbilang sangat nyaman. Temboknya itu dibangun sekitar 1 meter ke atas, lalu disambung dengan bilik bambu. Hal itulah yang membuat rumah tersebut sangat sejuk dan nyaman ditempati. Arini langsung disambut oleh kakeknya. "Wah, Neng Arin, kenapa nggak bilang kalau mau pulang?" tanya kakek itu. Dia sangat terkenal di kampungnya sebagai tukang pijat. Tapi bukan tukang pijat sembarangan. Abah Dasim ini sering memijat mayit. Tapi Arini sudah tidak aneh lagi dengan pekerjaan kakeknya itu. Dia sudah tahu sejak lama. "Rina kemana, kek?" tanya Arini. "Rina lagi nyuci tuh di dapur," kata kakek tersebut. Rina adalah salah satu cucu si kakek. Ibunya Rina sudah meninggal, sementara ayahnya pergi begitu saja menelantarkan Rina. Hingga akhirnya wanita itu tinggal bersama kakek Dasim. Dulu, sewaktu istrinya Abah Dasim masih hidup, rumah itu diisi oleh 3 orang. Namun, sekitar 5 tahun lalu, istrinya Abah Dasim meninggal dunia karena penyakit kanker. Kini hanya 2 orang saja yang tinggal di rumah tersebut. Arini pun dipersilakan masuk. Dia disuguhi makanan seadanya dan juga teh hangat. Beberapa saat kemudian muncullah Rina. Dia sangat gembira saat melihat Arini. Rina langsung memeluk wanita itu dengan sangat erat. Rina juga wanita yang sangat cantik, tapi dia masih kelas 2 SMA. Dan nanti kalau udah lulus, dia mau ikut Arini ke kota untuk kerja sambil kuliah. Malam itu obrolan hangat memenuhi ruang tamu. Hingga Arini pun mengantuk. Ia pergi ke kamar untuk istirahat. Tepat jam 1 dini hari, tiba-tiba saja Arini terbangun. Dia mendengar ada suara yang sangat aneh. Suara itu terdengar seperti cakaran kucing yang bersumber dari kamar kakeknya. Karena penasaran, Arini pun keluar dari kamarnya itu, lalu melangkah mendekati kamar kakeknya. Dia mengintip dari celah-celah bilik. Dan Arini melihat ada seorang nenek tua yang sedang memeluk kakeknya itu. Sangat mengerikan. Arini bahkan sampai kaget. Si nenek tua itu sempat melirik ke arah Arini. Segera Arini masuk kembali ke dalam kamarnya. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Arini mulai menulis novelnya. Sampai sekitar pukul 10 siang, Arini kemudian menutup laptopnya dan pergi ke dapur untuk masak. Setelah masak, Abah Dasim meminta anak itu untuk menemaninya mengunjungi pasien. Arini pun nurut saja. Dia ganti baju, lalu ikut dengan kakeknya itu. Setibanya di rumah pasien, Arini langsung menutup hidungnya karena rumah itu beraroma bau nanah yang sangat menjijikan dan juga sangat menusuk hidung. Arini tidak kuat menahan aroma tersebut. Sementara itu, kakek Dasim biasa saja. Dia sudah biasa mencium bau yang sangat menjijikan itu. Banyak sekali pasien-pasiennya yang memang seperti ini. Kakek Dasim dibawa oleh keluarga pasien masuk ke dalam kamar. Pasien itu ternyata masih muda, umurnya sekitar 27 tahunan. Namun, kondisi pasien tersebut sangat mengenaskan. Wajahnya busuk, banyak nanah yang keluar di wajahnya itu. Sekujur tubuhnya juga penuh dengan nanah. Hal ini sudah jelas kalau orang tersebut kena santet. Abah Dasim pun langsung memijat telapak kaki si lelaki itu. Untung saja telapak kakinya tidak membusuk. Pelan-pelan kakek Dasim memijat kaki tersebut. Keluarlah sebuah rambut dan juga silet dari dalam telapak kaki. Dia ini kena santet. Insya Allah beberapa minggu lagi pasti sembuh, kata Abah Dasim. Setelah melakukan tugasnya, Abah Dasim pun pamit pergi. Dan benar saja, selang seminggu setelah dipijat oleh Abah Dasim, si pasien itu berangsur sembuh. Wajahnya yang busuk mulai mengering dan mengelupas, lalu berganti kulit. Abah Dasim ini memang terkenal sangat sakti. Dia bukan tukang pijat
sembarangan. Untuk itulah dia sangat dihormati oleh masyarakat. Hari demi hari berlalu, Arini sering mendengar ada suara seperti cakaran kucing di kamarnya Abah Dasim. Nah, dan tepat di malam Jumat, tiba-tiba saja Arini mendengar suara Abah Dasim yang sedang muntah-muntah. Segera Arini menghampiri kamar Abah Dasim. Namun, saat itu Rina melarang Arini untuk masuk ke kamar Abah Dasim. Alasannya sederhana, itu adalah hal yang biasa. Setiap Abah Dasim mengobati seseorang, maka penyakit itu akan pindah ke Abah Dasim. Namun, Abah Dasim pasti bisa mengatasinya. Arini pun kembali ke kamarnya. Tapi, dia sangat khawatir pada kakeknya itu. Diam-diam, Arini mengintip dari bilik kamarnya. Kemudian, dia melihat kakek Dasim yang sedang muntah-muntah parah. Bahkan Arini melihat ada silet dan rambut yang keluar dari dalam mulutnya Abah Dasim. Perlahan suara muntah itu pun berhenti. Barangkali Abah Dasim sudah bisa mengatasinya. Singkat cerita, keesokan harinya Arini diajak kembali untuk menemani Abah Dasim mengunjungi pasien. Kali ini Arini sedia masker. Siapa tahu pasiennya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan setibanya di rumah pasien, ternyata pasien itu sudah meninggal. Tapi pihak keluarga menyuruh Abah Dasim untuk mengeluarkan klinik. Makanya walaupun pasien itu sudah tidak bernyawa, tapi tangannya masih gerak-gerak. Perlahan Abah Dasim pun memijat pasien itu. Tubuh si pasien sudah kaku. Dan tak lama kemudian keluarlah sebuah keris kecil dari dalam perutnya si pasien. Ternyata itu adalah keris bekas pesugihan. Keris itulah yang nyangkut di dalam tubuhnya si pasien. Dan setelah keris dikeluarkan, lengan si pasien pun berhenti bergerak. Segera pasien itu dikafani lalu dikuburkan. Malamnya kejadian mengerikan mulai meneror Abah Dasim. Ia berteriak dari dalam kamarnya. Lalu pintu kamarnya Abah Dasim terpental seperti ada yang mendobraknya dari dalam. Abah Dasim juga ikut terpental dari dalam kamarnya. Darah keluar dari mulut Abah Dasim. Segera Abah Dasim memanggil Arini dan menyuruh anak itu untuk pergi dari rumah. "Cepat pergi dari sini dan bawa Rina." Arini panik. Segera Arini pun pergi dari rumah itu dengan membawa Rina. Dan dari kejauhan Arini melihat ada kuntilanak merah yang keluar dari kamarnya Abah Dasim. Kuntilanak itu pun menghabisi Abah Dasim sampai tewas. Arini menangis sejadi-jadinya sambil terus berlari meninggalkan rumah kakek Dasim. Ternyata Abah Dasim tidak sanggup menahan serangan kuntilanak merah. Tidak salah lagi, kuntilanak merah itu adalah bawaan dari mayit yang sempat dipijat oleh Abah Dasim. Kuntilanak itu menyerang Abah Dasim sampai tewas. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.